Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Halo, hai, selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda untuk malam hari ini? Senangnya ya kita bisa ketemu lagi untuk hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Seperti biasa kalau Selasa malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 8 malam nanti, dimanapun Anda berada, Smart Listener juga sahabat-sahabat juga Anda yang mendengarkan YouTube loh, karena sekarang live YouTube kita live di Smart Emotion bersama Pak Anthony Dio Martin seperti biasa. Saya Mira Hamzah juga menemani Anda. Pak Anthony, apa kabar? Hai, selamat malam semuanya. Dan selamat malam buat rekan-rekan, buat para Smart Listener yang pada malam hari ini mendengarkan. Dan tentunya karena ini adalah hari ketiga kita merayakan Lebaran ya, Mbak Mira. Pada kesempatan ini, saya tetap ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan tetap bersemangat. Dan semoga malam hari ini, seperti biasa, kita bisa menginspirasi Anda dengan salah satu topik kita yang tentunya pasti luar biasa dan kaitannya dengan situasi kita saat ini. Betul banget. Ya. Mohon maaf lahir batin, tapi tetap semangat, kita tetap jaga jarak, walaupun jauh di sana kita bisa, alhamdulillah hari ini kita bisa live ya Pak Anthony ya, dan mengundang Anda Smart bisa gabung dengan kami baik untuk komen di live YouTube maupun di WA-nya Smart FM seperti biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa terus seperti ini nih, jadi bisa menginspirasi Anda. Tapi emang ya, topik kita malam hari ini adalah New Normal EQ. Ini makin cerdas emosi setelah pandemi. Kalau kemarin kan bagaimana saat pandemi ya Pak? Kalau sekarang setelah pandemi seperti apa? Ini ada istilah baru, New Normal. Jadi kayaknya jadi tren ya sekarang karena sudah digaung-gaungkan, semuanya bisa berubah walaupun normal, tapi di depannya ada kata-kata new. Bisnis berubah, kehidupan dan pola hidup juga berubah, aspek emosional kita juga pastinya akan berubah. Paling enggak kita terlatih ya dengan hal yang ya kayak sekarang ini nggak disangka-sangka gitu ya, gimana kondisi new normal untuk EQ-nya, nggak cuma IQ-nya aja. Setelah pandemi ini selanjutnya, gimana wabah ini melatih EQ kita. Yuk kita dengarkan selama kurang lebih 1 jam. Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Dan panjang lebar Pak Anthony seperti biasa. Yuk kita dengarkan dulu ya. Ini olah pemikirannya Pak Anthony. Ada insert ya Pak Anthony ya? Iya betul, kita punya insert. Dan mari kita ajak Smart Listener, kita dengarkan yuk sebagai bahan obrolan kita pada malam hari ini. Betul, sesuai dengan topik kita malam hari ini, New Normal EQ ya. Silakan kita dengarkan Rico. New Normal EQ. Akankah kita makin cerdas emosi setelah pandemi ini? Pernahkah Anda mendengar kisah tentang kehidupan burung elang yang luar biasa? Katanya ada fase dalam hidupnya ketika seekor burung elang harus melewati rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena setelah masa pertumbuhan tertentu, pertumbuhan tubuhnya si elang ini mulai mengganggunya. Paruhnya terlalu panjang dan cakarnya tumbuh panjangnya hingga bengkok, yang justru membuat sulit untuk mencakar mangsa. Jika tidak dibereskan, maka si elang ini bisa mati kelaparan karena sulit menangkap dan memakan mangsanya. Maka proses yang menyakitkan pun dimulai. Konon si elang akan naik ke gunung berbatu yang tinggi. Disitulah ia harus menggosokkan paruh maupun cakarnya hingga patah, sehingga yang baru bisa bertumbuh. Ini proses yang sangat menyakitkan. Tapi setelah proses ini, si elang bisa kembali bebas, melanjutkan hidupnya dengan paruh dan cakar barunya yang memungkinkan ia melanjutkan kehidupan normalnya. Kisah si elang memberikan gambaran bagi kita. Sebuah perubahan penting dalam hidup akhirnya akan memberikan pengaruh penting bagi kehidupan selanjutnya. Ada yang maknanya baik, ada pula yang justru bisa memberikan kondisi yang buruk di masa berikutnya. Sebagai ilustrasi ada kehidupan para tentara yang maju ke medan perang. Setelah mereka kembali dari medan perang, dan tak kala mereka kembali ke keluarga dan mencoba menjalani kehidupan normalnya lagi, ternyata kondisi mereka tidak sama lagi. Situasi selama perang telah merubah kehidupan mereka selamanya.
Cara mereka bersikap, cara mereka bertindak akan terpengaruh oleh situasi yang mereka alami di medan perang. Ada yang justru menjadi lebih disiplin, lebih menghargai kehidupan, lebih mulia. Tapi ada juga yang justru menjadi lebih stres, curigaan, dan mengalami trauma berkepanjangan. Situasi seperti itulah yang kita pakai untuk membuat gambaran soal kondisi new normal setelah pandemi ini. Sebenarnya menarik juga jika kita belajar dari situasi setelah depresi ekonomi dunia yang parah di tahun 1929 hingga 1939. Bukan hanya secara ekonomi, dampak psikologisnya pun besar. Mereka yang hidup di masa itu mengakui ada dampak yang buruk, tapi banyak juga yang sebenarnya bagus. Misalkan saja jika depresi dunia itu membuat banyak keluarga berantakan, angka bunuh diri yang tinggi, serta banyaknya orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi depresi dunia ternyata membuat kaum Hawa jadi ikut berkarya yang sebelumnya tidak banyak dilibatkan. Juga dunia hiburan seperti Hollywood justru mengalami pertumbuhan yang pesat karena orang mulai menghargai work-life balance. Begitu juga sistem ekonomi yang lebih memberikan jaminan bertumbuh. Nah, sekarang kembali ke situasi kita. Akibat wabah pandemi ini, kita pun mengalami suasana emosi yang terombang-ambing. Ibarat roller coaster yang naik turun. Makanya belakangan ini pun muncul istilah viral bahwa kita semua berada di gelombang yang sama, tapi kita tidak berada di satu kapal. Ada yang kapalnya kecil, ada yang kapalnya besar, ada yang secara individu kuat mengatasinya, ada pula yang rapuh. Tapi yang jelas, dengan coronavirus ini, dampak emosionalnya ke depannya akan membuat kita menjadi manusia dengan level psikologis yang mungkin berbeda. Di antara perubahan new normal ini adalah, pertama-tama, kita belajar menjadi lebih siap dengan perubahan yang mendadak. Kita belajar tidak kaku dan lebih siap dengan perubahan. Kita pun belajar lebih mandiri, sebab semua orang toh mengalami hal yang sama. Dan kita belajar untuk menjadi coach bagi diri kita sendiri. Di sisi lain, kita pun akan belajar lebih banyak bersyukur untuk hal-hal kecil yang selama ini banyak kita abaikan. Di sisi lain, kita pun jadi punya ambang batas baru menghadapi kesulitan dan masalah yang lebih besar. Kita punya referensi bagaimana melewati suasana kebosanan dan stres karena harus bekerja. Saya ulangi, kita punya referensi bagaimana melewati suasana kebosanan dan stres karena harus bekerja di rumah, hidup dalam kekhawatiran terhadap virus. Meskipun memang sih, sisi buruknya situasi pandemi ini mungkin membuat kita lebih paranoid, lebih mudah khawatir dan banyak berjaga-jaga. Tapi apapun yang kita alami sekarang, kondisi new normal yang baru akan memberi kita daya tahan emosi yang lebih tinggi terhadap stres dan juga perubahan. Stay at home, stay productive. Oke, kira-kira itu dia. Lang udah biasa ya new normal ya. New normal ya. Jumira termasuk juga dengan kondisi new normal. Ya, biasanya silaturahmi. Gimana perasaannya Lebaran dengan kondisi new normal ini, Mbak Mir? Seru, sedih, terharu. Yang biasanya ketemu langsung berpelukan, bisa salim, bisa ketemu langsung ya. Sekarang harus begitu, video call. Iya. Ya kan? Nah. Alhamdulillah masih ada teknologi canggih ya sekarang. Jadi tetap masih bisa lihat mukanya, bisa mendengar suaranya. Kayak kita sekarang kan walaupun nggak bisa live di studio ya Pak Antoni, ini normal kan? Kita live melalui Zoom. Iya. So, jadi teman-teman yang pada kesempatan malam hari ini mungkin menyaksikan kita dari YouTube ya. Jadi Anda bisa melihat kita, masih bisa merespon, masih bisa berinteraksi pada malam hari ini. Dan inilah yang kita bahas nantinya mengenai new normal EQ, makin cerdas emosi setelah pandemi ini. Masih ada 1 menit lagi, kenapa sekarang banyak istilah orang mengatakan new normal? Iya. Kita ini sih menggunakan istilahnya. Benar. Jadi waktu tadi ketika saya share kepada teman-teman tentang acara kita pada malam hari ini, kan biasanya mereka yang bertanya, ayo dong Pak Antoni, share dong hari ini topiknya tentang apa? Saya kan cerita, topik kita pada malam hari ini adalah kita membahas tentang yang new normal. Idih,
latah banget. Bukan latah dong. Karena ada perspektif berbeda yang akan menjadi bahan obrolan kita. Karena ini pandemi juga berdampak kepada perubahan kita secara emosional. Aku bilang, ya mentang-mentang semua pada ngomongin tentang new normal ya Pak. Kemudian Bapak ambil topik ini. Saya bilang ya iyalah, kan topik kita mesti relevan dengan apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi bahan obrolan. Nah makanya kenapa malam hari ini kita ngomongin tentang new normal, tapi dari perspektif EQ-nya ya. Perubahan pada situasi emosi kita yang kemudian akan kita alami dan kemudian ini berdampak kepada proses kita berikutnya. Nah nanti saya akan cerita bagaimana setelah situasi ini sebenarnya percayalah ada sesuatu yang dilatih pada diri kita. Nah ini yang menjadi bahan obrolan kita sih. Itu dia. Dan pastinya smart listener, sahabat Sonora, Anda bisa gabung loh seperti biasa, bisa kirimkan WA Anda ke Smart FM, bisa juga kirimkan komen Anda di YouTube ini karena kita live YouTube. Betul. Ya. Ini pada malam hari ini tumben jadi kita bisa merespon komentar-komentar Anda kalau Anda mengirimkan WA Anda. So, pergunakan kesempatan ini supaya saya udah kangen banget ya bisa berinteraksi, bisa mendengarkan kisah Anda juga. Betul. Para listener. Yes. Benar. Insya Allah akan dijawab oleh Pak Antoni. So stay tune di sini, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang ini. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Udah Pak, ini udah di rumah aja. Aduh, ngapain lagi coba nih? Benerin mobil udah, bersihin garasi udah, nyikatin kolam renang juga udah, sampai nyetrika baju, benerin genteng udah semua. Duh, apalagi nih ya, bosen. Smart Listeners, tinggal di rumah tetap menyenangkan bersama MNC Play. Tersedia Playbox yang bisa upgrade TV kamu jadi Smart TV dengan beragam kehebatannya. Fasilitas voice command lewat Google Assistant-nya bisa jadi asisten pribadi Anda. Tersedia 3.000 movies title yang pasti bikin Anda terhibur. Dan gak usah khawatir, Playbox sudah Google Certified. Wah, dapetinnya di mana tuh? Dapatkan segera di berbagai toko e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tinggal search MNC Play Official. Info lengkapnya dong. Klik www.mncplay.id/playbox atau hubungi 1-500-121. So, join sekarang yuk di Anti Mati Gaya Club bareng Playbox dari MNC Play. Siap, 86. Ya ampun, kok jalanan macet banget ya. Oh my God, harus bayar cicilan rumah dan mobil ya. Astaga, kok di bank tinggal segini sih? Aku belanja apa aja ya? Seringkali pendapatan tahunan itu belum bisa nutup pengeluaran tahunan. Tabungan atau investasi untuk masa depan itu harus punya tujuan tertentu yang kalau bisa jangan diganggu gugat. Nah kan, kemarin ayah juga ngingetin aku ya untuk dengarkan Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh. Ini kan program bagus banget ya. Sekarang aku harus ingat, Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Karena ini disiarkan di seluruh Smart FM Network. Berarti kalau aku tugas keluar kota, aku tetap bisa denger nih. Pokoknya, bye-bye keuangan berantakan. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter
@radiosmartfm dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Ya, Smart Listener, sahabat Sonora, Anda yang masih memantau siaran kami, masih di Smart Emotion. Saya Mira Hamzah masih terus menemani Anda dan pastinya bersama Pak Anthony Dio Martin yang standby langsung ya, sudah bersiap-siap nih. Kalau Anda mau mengajukan pertanyaan, Anda ingin memberikan satu solusi atau apalah mengenai new normal ini, silakan ya Pak. Udah lama nih kita tidak bersapa ya secara live seperti saat ini, walaupun jarak dan waktu akan, tapi oke lah Pak. Seperti tadi yang ditanyakan mengenai new normal ini, tadi kan kenapa kok ngomongin soal new normal, karena memang sekarang sedang dibahas new normal ini, kayak misalnya mau buka lagi tapi dengan pembaruan. Nah kalau ada new normal berarti ada yang old normal dong Pak, tapi nggak diomongin tuh yang old-nya. Gimana? Jadi kalau kita lihat dari istilah kenapa muncul new normal itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Kalau tadi dikatakan apakah tren ini baru muncul belakangan ini, mungkin karena sekarang ini banyak hashtagnya dipakai new normal. Jadi sebenarnya ini menggambarkan sebuah situasi yang terjadi waktu setelah krisis tahun 1998. Ya, setelah itu muncul istilah new normal. Dan sekarang ini baru kemudian istilah ini kemudian dipakai terakhir oleh University of Kansas Health System. Jadi waktu setelah kejadian di Wuhan, lantas kemudian mereka menggunakan istilah new normal. Dan jadi kalau kita bicara tentang new normal, betul kata Mbak Mira tadi, berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan old normal. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang kemudian harus kemudian ditinggalkan, kita kembali kepada sesuatu yang baru. Contohnya, ya mau nggak mau, pola kebiasaan. Mau nggak mau sekarang ini yang tadinya kita jarang banget mungkin cuci tangan, sekarang tiba-tiba semua segala sesuatu harus jadi terbiasa untuk cuci tangan misalnya. Atau misalnya contoh, selain kebiasaan-kebiasaan itu menggunakan masker. Saya aja terus terang, Smart Listener, saya bukan orang yang terbiasa sering menggunakan masker gitu. Ya, karena misalnya contoh ketika kita berinteraksi, ketika ya sakit ya berusaha untuk menjauhi aja, bukan dengan menggunakan masker. Nah sekarang jadi terbiasa kemana-mana, keluar rumah, kemudian harus menggunakan masker. Nah, kayaknya ada yang kurang ya Pak kalau kita nggak pakai masker. Malah yang dulunya kita merasa nggak nyaman pakai masker, sekarang malah nggak nyaman kalau nggak pakai masker. Pakai benar. Ya. Berarti kan ada sesuatu yang baru yang terbentuk dan itu menjadi habit kita. Kerja yang tadinya kita nggak terbiasa, Zoom. Saya masih ingat dulu pertama kali dikasih tahu tentang Zoom. Apaan Zoom? Itu 2 tahun yang lalu sebenarnya. Mesin ini kan sudah ada sebenarnya. Ayo dong kita lakukan Zoom. Nggak enak Udah deh mendingan kita ketemu aja ngobrol langsung gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah dengan kondisi coronavirus itu mau nggak mau kemudian kita menjadi sangat terbiasa dengan pola cara seperti ini. Ini apa? Ini contoh old normal yang kemudian berganti menjadi new normal. Ya, old normal berarti cara kita dulu menjaga kesehatan, ya, yang polanya mungkin nggak sesanitasi seperti ini, tiba-tiba harus kemudian berubah. Atau cara kita berbisnis. Dulu kita nggak terbiasa pesan makanan online, segala sesuatu online. Sekarang malah jauh lebih nyaman kalau kita online. Ya, betul. Ya, Mbak Mir ya. Ya. Jadi ini contoh ya bagaimana ini berubah. Atau ibadah misalnya. Ya, ini kan baru misalnya contoh pas takbiran. Ya harusnya bisa kumpul-kumpul. Jadi nggak bisa misalnya kan. Dan banyak teman-teman ibadah misalnya. Contoh ibadah yang biasanya dilakukan di rumah ibadah, jadinya akhirnya kemudian harus dilakukan di rumah masing-masing. Nah ini contoh yang tadinya kita nggak terbiasa, kok nggak seru, nggak nyaman, tapi nggak mau demi kondisi kesehatan jauh yang lebih penting, akhirnya kemudian kita harus mengorbankan segala old normal kita, membangun sebuah kebiasaan yang baru. Nah ini contoh bagaimana perbedaan antara old normal dengan new normal yang sekarang ini kita bangun, Mbak Mir.
Oke, ada yang merasa ini adalah kebiasaan baru akhirnya ya, kebiasaan baru yang tadinya masker jadi pakai masker, yang tadinya jarang cuci tangan, dan yang old sama yang new. Sebenarnya sih beda-beda tipis aja ya, kebiasaan baik sebenarnya jadi Anthony ya. Nah gimana kan misalnya untuk beradaptasi dengan new normal ini, ada yang bilang susah banget, udah deh yang biasa-biasa aja deh, nggak usah yang aneh-aneh. Ada yang begitu tuh Pak Anton. Ya betul, makanya gini, kalau kita bergaris bawahi lagi, sebelum kita bicara tentang berbagai tadi respon yang berbeda-beda dari setiap orang terhadap situasi new normal ini. Jadi kalau kita boleh definisikan sebenarnya new normal itu apa sih? Buat saya gampangnya itu gini. Kalau kita sampai sekarang masih bingung, apa sih new normal, kenapa sih semua orang pada ngomongin tentang hal itu? Gampangnya adalah gini aja deh. New normal yang sekarang nantinya bakal terbentuk yang disebut dengan baru itu adalah kebiasaan lama kali. Tapi nanti bakal plus kebiasaan baru. Nah, gabungan dari kedua hal ini ketika bergabung jadi satu, itulah yang kemudian akan jadi kebiasaan barunya kita. Nah, ini yang kemudian disebut dengan new normal. Ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya contoh aja kita di dunia kayak misalnya seperti ini. Kalau di dunia siaran, kalau di dunia kita adalah dunia yang paling salah satunya adalah dunia bisnis kita, misalnya di dunia pendidikan. Tadinya itu kan terus terang Mbak Mir, para smart listener juga banyak yang pendengar profesional yang kenal, pasti banyak tahu mengenal kita para pembicara itu biasanya di ruangan kelas, seminar, ketemu di dalam ruangan, ya. Situasi seperti ini mau nggak mau pembelajaran pun lebih banyak online. Klien-klien lebih banyak minta kepada online. Nah, dan mereka pun mulai merasakan, Pak, ternyata pembelajaran online asik juga ya. Ternyata bisa menarik juga. Ternyata bisa belajar sesuatu juga kok. Dan saya pikir ini pun mulai menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, permintaan mulai muncul. Makanya kalau kita lihat misalnya di IG saya statusnya adalah ini klien aktivitasnya ini, aktivitas ini. Jadi, saya bilang setelah pandemi ini selesai, bakal apa yang terjadi? Gabungan itu bakal terjadi. Kelas ketemu di ruangan ya iya, tapi online juga akan bermunculan. Jadi dua ini akan gabung jadi satu. Nah, menyikapi tadi, menjawab pertanyaan Mbak Mira tadi itu menarik. Orang responnya macam-macam. Ada yang memang cuek. Ya udah, serahlah. Mau jadi apa dan sebagainya. Mau jadi apa, prok. Udah main sulap aja. Terserahlah. Mau jadi apa. Pokoknya gue masih tetap hidup. Jadi itu yang pertama. Atau yang kedua, yang marah karena merasa ada sesuatu yang tadinya dia bisa lakukan tapi kemudian hilang. Masih ingat nggak? Saya nggak tahu teman-teman, beberapa hari yang lalu saya nonton itu ada video yang viral tentang seorang tukang jahit yang tadinya orang bisa melewati tempat dia dan memesan jahitan-jahitan, apalagi menjelang Lebaran. Tiba-tiba marah, ngamuk sama polisi karena polisi tutup jalan. Kan gara-gara tutup jalan orang pada lalu lalang di situ. Berarti nggak ada pelanggan dong, nggak ada yang mungkin menggunakan jasa dia. Dan saking keselnya kemudian dia marah-marah, semua penutup jalannya dibuka semua. Sampai kemudian akhirnya digelandang dibawa ke kantor polisi. Di situ sampai nangis-nangis. Nah, ini contoh orang respon, orang marah ya dengan sesuatu yang baru. Ya, padahal mungkin itu juga untuk sesuatu yang baik. Tapi kita kasihan juga sih. Karena itu berdampak. Dia marah karena itu berdampak kepada bisnisnya, kepada apa yang dilakukan selama ini. Nah, ada juga yang ketiga, Mbak Mir. Yaitu orang yang bingung. Bingung. Ini bisa terjadi. Why? Kan kita nggak pernah mempersiapkan. Saya bilang memang siapa yang siap coba? Nggak ada yang siap. Kalau ada yang sampai mengatakan mungkin tahun lalu aja, Desember lalu aja ngomong kayak begini, pasti nggak akan ada orang yang percaya, betul nggak Mbak Mir? Dan udah bersiap-siap duluan Pak. Iya. Karena corona ada Indonesia loh, nanti akan jadi seperti ini. Udah pasti siap-siap itu. Iya, betul. Tapi kalaupun diomongin, katakanlah misalnya contoh ada peramal yang luar biasa yang kemudian mewanti-wanti dan kasih tahu itu di bulan Desember tahun 2019 kemarin. Coba, pasti nggak akan ada yang percaya. Kalian tahu nggak? 3 bulan seluruh dunia orang bakal dikurung. Mana mungkin orang nggak akan percaya dengan situasi ini. Makanya kebingungan terjadi. Tapi ada juga yang wait and see. Ini respon keempat. Ya udah tunggulah, lihatlah apa yang terjadi. Ya udahlah. Ya. Tapi ini agak mendingan sih. Jadi menunggu aja. Ya udah kita menyesuaikan aja.
Nah, yang bagus sebenarnya ada yang merespon new normal ini dengan langsung menyesuaikan. Ya sudah, memang situasinya seperti itu, tuntutannya seperti itu, ya udah dengan cepat kemudian dia bisa balik arah, kemudian bisa menyesuaikan dengan situasi, dengan arus yang terjadi. Nah, yang saya bilang adalah gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi new normal ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Paling tidak ini yang akhirnya kita mau tidak mau, wajib tidak wajib, kudu tidak kudu ya harus mengikuti ya dengan new normal. Jadi betul. Bisa dibilang gini nggak? New normal ini bisa dibilang kita akan lebih baik dari yang kemarin. Normal. Saya membaca kembali berbagai artikel-artikel zaman dulu, situasi yang lalu. Salah satunya yang saya terkesan adalah tulisan-tulisan tentang berbagai bisnis yang bertumbuh setelah Great Depression. Tadi kan di bagian insert, teman-teman, para smart listener, kita mendengar kisah tentang Great Depression yang terjadi tahun 1929 sampai 1939, 10 tahun. Dan itu masa krisis dunia yang paling parah. Ya, makanya dikatakan bahwa wabah sekarang ini setara dengan tahun 1929 dan 1939, itu 10 tahun. Tapi yang menarik adalah, saya baca beberapa kisah, misalnya contoh tulisan-tulisan yang data-data yang dibuat oleh Boston Consulting, membuktikan bahwa justru kayak misalnya IBM, itu bertumbuh setelah masa krisis itu. Karena kemudian dengan agresifnya, menyesuaikan pertumbuhan yang luar biasa. Justru IBM berkembang setelah masa krisis itu terjadi, bisnisnya. Procter & Gamble, yang tadinya, Procter & Gamble itu tadinya itu, nggak pernah memperhatikan riset, tapi kemudian mereka mempelopori pentingnya fokus pada customer, dan itu menjadi salah satu riset market yang pertama yang kemudian dipopulerkan. Maksud saya gini loh, Mbak Mira, dan juga mungkin ini menginspirasi buat teman-teman, orang-orang yang berusaha untuk dengan cepat menyesuaikan dan bergerak dengan cepat. Saya pikir itulah yang akan mendapatkan kesempatan-kesempatan awal ini. Oke. Udah dapat garis bawahnya, kita harus menerima paling nggak ya. Iya. Pak, kita harus break dulu ya sebelum kita lanjut lagi. Untuk listener, sahabat sonora, seperti biasa loh, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda baik WA maupun live YouTube malam hari ini dimanapun Anda berada. Kita masih membahas mengenai new normal ini seperti apa ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Kita masih membahas new normal EQ pastinya. Anda silakan bisa bergabung bersama kami baik WA maupun SMS atau mungkin komen di live YouTube. Silakan saja. Kita break dulu, kita akan kembali setelah ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM.
Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Ya, Smart Listener, sahabat Sonora, lanjut lagi kita untuk malam hari ini di Smart Emotion, yang pasti kita masih membahas mengenai new normal EQ, makin cerdas emosi setelah pandemi ini. Mudah-mudahan pandeminya juga cepat berlalu ya, Pak. Jadi betul. Langsung. Kalau nggak ini situasinya nggak tahu kapan ini. Nah itu dia, bener-bener ya. Kenapa sih Pak banyak orang yang mungkin nggak akan terbiasa dengan new normal? Kalau tadi kan gimana orang terhadap new normal ini sikapnya seperti apa? Terus banyak yang merasa kok kayaknya nggak banget deh. Terus juga kenapa ada yang mudah beradaptasi dengan new normal, ada juga yang, aduh, kayaknya nggak usah kayak gini-gini deh, yang biasa aja tinggal ditambahin new doang gitu loh. Itu gimana tuh untuk oke lah kita bisa seperti itu? Oke. Ini menarik, Mbak Mira, kalau kita melihat dari salah satu teori yang mungkin bisa menjelaskan tentang kenapa buat beberapa orang akan menjadi sangat sulit untuk beradaptasi dengan new normal ini. Atau paling nggak butuh waktu yang relatif lebih panjang, lebih lama untuk bisa beradaptasi dengan situasi ini. Nah, salah satu teori yang bisa kita pinjam untuk menjelaskan ini adalah teori yang suka dari William Bridge. William Bridge itu menulis satu buku judulnya Transition. Transition berarti bicara mengenai transisi. Di mana dia bilang begini, di dalam proses kita menghadapi sesuatu yang baru, kita menghadapi 3 tahapan sebenarnya yang terjadi pada diri kita. Nah, tahapan itu apa saja? Dimulai dengan tahapan pertama yang kita alami pada diri kita itu tahapan apa sih? Tahapan pertama adalah tahapan kita mesti ending sesuatu. Karena kita mesti mengakhiri sesuatu yang nyaman, sesuatu yang selama ini dengan senang kita kerjakan tiba-tiba harus diakhiri. Ya, kita nggak bisa lagi melakukan seperti itu. Tiba-tiba harus berakhir, stop gitu. Nah, itu pasti menciptakan perasaan nggak nyaman. Karena tiba-tiba yang tadinya kita merasa otak kita udah nyaman, udah enak dengan situasi itu, tiba-tiba harus berhenti. Tapi itu zona yang pertama. Jadi zona pertama itu terjadi yang disebut dengan zona ending sesuatu. Nah, kita memasuki zona yang kedua. Zona kedua adalah zona neutral. Karena tadi kan harus berakhir. Oke, terus ngapain dong? Kan ada fase kebingungan. Makanya disebut zona neutral. Bingung lah, apa yang akan terjadi lah, kira-kira, jadi masih harap-harap cemas. Nah, setelah bagian neutral ini, kemudian kalau berhasilnya, kita akan masuk ke dalam satu fase berikutnya, zona berikutnya, yang disebut dengan zona new beginning. Jadi ketika kita memulai sesuatu, jadi 3 itu, ending, netral, kita memasuki sesuatu yang baru. Nah, baru di sesuatu yang baru itulah, new beginning itulah, kemudian kita mulai bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan, dan kemudian kita bisa memulai sebuah pola atau kebiasaan yang baru. Nah, tapi untuk sampai ke sana itu, seperti yang tadi kita mulai dari insert tadi itu, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang bisa dengan cepat melewati proses itu, ada yang butuh waktu yang agak relatif jauh lebih lama, Mbak Mira. Ya, nah ini yang jadi tantangannya. Tapi kalau saya boleh menambahkan lagi juga, itu juga disebabkan karena gini, kenapa relatif lama? Salah satu penyebabnya juga karena yaitu takut. Iya dong, ada sesuatu hal yang kita takut kehilangan sesuatu. Ya, kita takut dengan bahwa hal-hal yang lama itu rasa kenyamanan kita kemudian hilang. Kita takut kehilangan itu. Sekaligus juga kita takut nanti yang baru itu akan berguna buat kita atau menolong kita atau enggak. Nah, kekhawatiran, ketakutan inilah juga yang akhirnya membuat kenapa orang jadinya lama banget
untuk menghadapi proses perubahan itu. Makanya kita bilang sebenarnya di balik sebuah perubahan yang tidak terjadi biasanya adalah faktor penyebab utama itu emosi. Kekhawatiran, ketakutan itu yang membuat orang kenapa nggak mau berubah-ubah. Ya, saya untuk new normal EQ-nya ini ya, untuk mencerdas setelah pandemi ini seperti apa. Benar loh, saya setuju loh Pak Antoni bilang takut, ya nanti setelah ini kenapa ya? Gimana ya bisa menjalaninya, apalagi kita diinformasikan tanggal 15 Juni, setelah nanti tanggal 8 Juni mal-mal dibuka, kemudian tanggal 15 Juni rencana gubernur juga akan membuka sekolah-sekolah. Akhirnya nih para orang tua udah merasakan ketakutan nih, nanti di sekolah aja atau pelajaran jarak jauh online aja. Nah, rasa takut itu tuh Pak, menghadapinya gimana? Ya, makanya gini, yang paling susah itu kan begini, Mbak Mira. Saya harus mengakui Smart Listener, ini harus jujur saya akui kepada Anda bahwa ini kayak kita orang buta menuntun orang buta. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang pernah melewati situasi pandemi ini. Betul. Ya kan? Kita nggak punya referensi. Kita nggak pernah mengalami situasi seperti ini. Nah, jadi yang bisa kita lakukan hanya berdasarkan sebuah mindset positif. Kalau dikatakan Pak Antoni, emang Pak Antoni cerita menguatkan, memotivasi. Emang Pak Antoni udah pernah melewati situasi itu? Ya kagak lah. Kita sama-sama juga nggak ngerti situasinya seperti apa. Seperti tadi dikatakan oleh Mbak Mira. Nanti mall bakal dibuka. Bakal terjadi apa? Mbok, kagak ngerti. Kita nggak bakal ini. Tapi kita bisa menggunakan logika kita. Kebayang nggak sih mall dibuka, orang udah bosan di rumah, semua orang berbondong-bondong, orang mungkin udah nggak sadar lagi mengenai social distancing 2 meter, sudah akhirnya kemudian interaksi terjadi. Bisa kebayang nggak sih kita memprediksi seperti social distancing-nya ini aja Pak, selengan. Social distancing-nya cuma selengan. Itu pun selengan, itu cuma separuh selengan. Nah, hal seperti ini yang kemudian menjadi tantangan situasi kita. Tapi memang memulai sesuatu yang buat saya adalah bersiap-siaplah sebagai seluruh kita akan menghadapi kondisi situasi tantangan yang baru seperti ini. Memang nggak nyaman sih, nggak enak. Aku masih ingat Mbak Mir, ini cerita tentang nggak nyaman itu. Saya dengan teman saya dari Thailand, saya masih ingat mengunjungi, karena waktu itu ngerjain studi kasus internasional kan. Jadi kami tinggal 1 bulan di Meksiko. Ya. Wah, itu luar biasa. Ya, luar biasa apa? Makanannya terutama. Kita kan terbiasa makan nasi. Lebih parah lagi teman saya yang Thailand itu. Jadi kita sama-sama harus ngerjain studi kasus itu. Akhirnya kemudian, kebayang nggak sih? Tiap hari itu makan tortilla. Tortilla itu kayak, itu loh, kayak, lempengan. Iya, kemudian digulung-gulung itu. Dan isinya itu biasanya daging campur dengan kacang merah. Dan kacang merah itu kacang merah yang dibuat rasa asin dan dibungkus begitu makan. 1-2 hari makan masih asik, betul nggak? Karena itu kan sesuatu yang fun. Unik ya, kita nggak terbiasa makan itu. Tapi itu menjadi makanan pokok mereka. Jadi tiap hari bangun pagi, makanan pokoknya adalah tortilla. Hari pertama, hari kedua masih oke, hari ketiga masih oke. Tapi seminggu, setengah mati. Yang namanya nasi itu susah banget dicari. Mau cari nasi, kita mesti pergi ke restoran bagus, restoran Jepang atau restoran Chinese. Dan di sana, yang namanya restoran Chinese, itu ada, tapi segelintir, nggak banyak pada waktu itu. Pada masa waktu itu ketika saya kuliah lah ya. Wah, itu setengah mati. Itu udah mau masih 1 minggu itu rasanya, kangen. Gimana bisa makan nasi? Ya. Tahun berapa tuh Pak Antoni? Apa? Tahun berapa? Tahun 98. Oh, 98. 98. Ya, 98. Lalu ya, kurang lebih. Saya masih ingat. Tapi memasuki minggu yang kedua, kita udah mulai terbiasa. Tapi ada satu fase di mana 1 minggu setelah 1 minggu itu, gila, itu mana makan nasi. Nah, itu contoh bagaimana peristiwa ini sampai akhirnya kemudian tubuh kita menyesuaikan. Dan 1 bulan kita udah terbiasa, udah begitu terbiasanya makan dengan cara pola seperti itu. Nah, ini contoh bahwa itulah yang kemudian akan kita alami juga. Ya. Berarti pertanyaannya sekarang, kalau memang itu akhirnya terbiasa, gimana cara kita untuk akhirnya mudah beradaptasi dengan new normal yang sekarang ini kan baru pelan-pelan nih, baru beradab pelan, mulai, tapi untuk
gampang langsung, udah biasa. Kan ada nggak semua orang begitu, Pak. Ya, nah dalam hal ini sebenarnya gini, makanya kenapa gini, ini juga menjawab dari pertanyaan gini, kenapa ada yang mudah, ada yang gampang dulu deh. Ya, nanti kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya, bagaimana caranya supaya kita bisa gampang beradaptasi. Lihat dari sisi apa? Balik lagi, unsur perubahan yang utama terletak pada perasaan sebenarnya. Otak kita mengatakan, ya udah saya paham, sama aja pada kesempatan malam hari ini. Smart listener, atau sahabat sonora yang mendengarkan pada malam hari ini, Anda tahu, oh iya benar ya kata Pak Antoni. Wah, harusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Tapi percayalah, tidak segampang. Kenapa? Karena otak Anda mengatakan A, tapi hati dan perasaan Anda mengatakan B. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk berubah. Dan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Satu, pengalaman kita. Kalau dalam kehidupan kita sudah terbiasa melakukan perubahan, maka kemungkinan besar buat kita untuk menyesuaikan dengan hal yang baru, biasanya juga nggak akan terlalu sulit. Oke. Ya, itu udah pasti. Atau yang kedua, rasa sakitnya. Semakin besar rasa sakit kita gara-gara nggak berubah, ya semakin besar membuat kita akan berubah. Betul nggak? Tapi kalau tidak ada rasa sakit yang membuat kita, kenapa saya harus berubah? Kok baik-baik aja kok? Maka kita juga nggak akan berubah. Saya ingat dengan cerita tentang seekor anjing yang merengek kesakitan, dan kemudian ditanya pemiliknya, itu anjing kenapa sih terus-menerus merengek kesakitan? Oh, dia duduk di atas paku. Terus kenapa dia nggak pergi aja duduk di paku daripada merengek kesakitan? Dan jawabnya adalah, karena rasa sakit itu belum cukup kuat untuk membuat dia untuk berubah. Ya. Nunggu sakit dulu ya. Baru bergeser. Ya karena ya sakit sih, nggak nyaman sih. Tapi kan ini nggak terlalu besar kok buat saya untuk berubah. Maka orang nggak akan berubah. Ya. Atau karena gini. Nah ini penjelasan bagus itu sebenarnya penjelasan dari otak kita. Nah di otak kita yang terakhir ada yang namanya basal ganglia. Di mana otak ini membuat kita terbiasa untuk melakukan sesuatu. Kalau udah terbiasa, ini otak maunya yang nyaman-nyaman, udah ikuti itu aja deh, malas untuk berubah. Nah, jadi kadang-kadang malas itu bukan cuma perasaan kita, otak kita pun kadang-kadang malas untuk membuat sesuatu yang baru. Maka kadang-kadang itu harus dipaksa, karena kita punya satu bagian yang Tuhan kasih kepada kita namanya basal ganglia. Ya, habit, pola terbentuk di situ, Mbak Mir. Oke, dapat lagi satu EQ-nya ya, bagaimana harus menghadapi normal ini. Antoni, kita balik lagi ya, dan kita kasih kesempatan. Bagian terakhir kita akan kasih bicara mengenai tips yuk. Ya betul, tipsnya nanti seperti apa menghadapi new normal ini yang akan sebenarnya. Kita balik lagi, kita akan kembali setelah ini yuk. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Hidup terus bergerak seiring dengan perputaran bumi. Alam semesta ini adalah gambaran kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita mampu mengerti alam itu, artinya kita telah berusaha memahami Tuhan yang Maha Kuasa, membuat kita kagum dan takjub akan kuasa Tuhan, dan membuat kita semakin arif dan bijaksana. Mari bersama kami dalam Smart Astro Science, kenali alam semesta dan energi yang ada di dalamnya, serta mempengaruhi hidup manusia. Kita selalu beregenerasi. Smart Astro Science bersama pakar Astro Science Gunadi Wijaya setiap Selasa jam 9 malam waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Disiarkan di Smart FM Network. Smart Astro Science membuat hidup lebih arif dan bijaksana. Tapi dalam hal ini dengerin apa sih Kak? Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Kok kamu tahu? Ya gimana nggak tahu Mam. Setiap pagi aku diceramain Papa lewat radio. Suruh dengerin aja. Perlu digarisbawahi di sini adalah kedewasaan tuh, Ma, anak dalam. bagus kan kalau kakak udah belajar bisnis online. Pinter banget bujuknya. Pakai Mama disuruh dengerin radio segala. Ya wes, tapi janji nggak boleh ganggu pelajaran ya. Ya, janji dong Mam. Satu lagi, Mama harus ditraktir ya. Hah? Menjadi orang tua yang smart, Anda perlu belajar setiap waktu.
Dan pastikan setiap Rabu jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau 12 siang waktu Indonesia Tengah, Anda bergabung dalam Smart Parenting, sekolah bagi orang tua agar semakin smart dalam pola pengasuhan. Smart Parenting live di 10 kota Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Ya, Smart Listener, sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Nggak kerasa ya Pak Anthony, kita live banget ya waktunya untuk Anda. Satu dari segmen yang terakhir. Biasa, segmen terakhir ini kita bahas mengenai tipsnya seperti apa, strateginya bagaimana untuk cerdas dengan new normal yang sekarang ya lagi uji coba sih sebenarnya, bagaimana kesiapan mereka dan ketidaksiapan, bahkan yang nggak mau, ada juga sih yang segelintir nggak mau, udah aja lah yang biasa-biasa dialami seperti ini, kenapa mesti ada kata-kata new di depannya gitu. Silakan Mbak Anton. Tapi Mbak Mir, kadang-kadang kita Mbak Mir merasa kangen nggak sih? Saya merasa kangen loh. Coba bisa ke studio, bisa menggunakan corong, suaranya lebih clear, lebih nyaman, nggak bergantung kepada kondisi seperti ini. Ya, tadi tahu bahwa sesuatu nggak memungkinkan. Kangen loh, terus saya merasa kangen. Saya pun merasa kangen, tapi apa daya ya. Bahkan sekarang semakin mengkhawatirkan dengan angka untuk mereka yang positif kena virus ini, itu yang semakin membuat saya semakin sedih hal ini. Ya, tipsnya kita setuju. Pak Anthony, untuk new normal ini harus gimana? Tetap dengan Ya, di segmen terakhir ini, yuk Smart Listener, obrolan kita akan beralih kepada kenapa kita menggunakan istilah new normal EQ. Apa sih bagian dari EQ kita yang berubah? Jadi, sebelum nanti kita masuk ke dalam tips, jadi percayalah, teman-teman, rekan-rekan, bahwa setelah kita melewati masa pandemi ini, ada sebuah pembelajaran buat kita yang berhubungan dengan emosi ini. Ya, Anda sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya dengan apa yang Anda alami, tapi itu terjadi. Entah Anda aware atau tidak aware, itu kita alami saat ini. Nah, apa saja? Kita jadi belajar untuk bertoleransi terhadap perubahan. Betul nggak? Dibandingkan kekakuan. Mungkin dulu kita kaku untuk menerima coba. Mau nggak mau kita diajar untuk bertoleransi, iya nggak? Bertoleransi dengan perubahan bahwa, mau kamu terima atau nggak terima, nih keluar peraturan PSBB. Tiba-tiba gujuk-gujuk, mak yang tadinya anaknya ngirim anaknya ke sekolah, tiba-tiba harus mengajari anaknya di rumah. Jadi, lama-kelamaan kita belajar untuk bertoleransi dengan perubahan bahwa, iya, ternyata sesuatu yang tadinya tidak diramalkan, tidak diprediksi, tiba-tiba, boom, bisa terjadi begitu saja. Jadi kita belajar bertoleransi. Daripada kaku, nggak mau. Ya, kita akan sulit sendiri kalau kita menjadi kaku. Yang kedua, emosi apa sih yang juga menjadi bagian dari new normal? Emosi resiliensi orang bilang. Ya, resiliensi itu apa? Resiliensi itu istilah tentang kegigihan. Ya, kegigihan kita untuk melewati sebuah situasi daripada mengeluh. Iya dong. Ini tadi pertanyaan Mbak Mira adalah, coba, saya setuju, coba kita berharap bahwa wabah ini tidak akan berlama-lama. Tapi betul, kalau kita perhatikan, kalau kita baca koran hari ini, misalnya contoh, angka-angkanya begitu mengkhawatirkan. Ya kan? Situasinya, kondisinya, angka-angkanya makin tinggi dan sebagainya. So, mau nggak mau apa ya? Dengan kondisi seperti ini, kita belajar untuk nggak bisa mengeluh karena semua orang berada di kapal yang berada di situasi yang sama, meskipun kapalnya nggak sama tadi. Ya, jadi kita belajar untuk lebih gigih, untuk nggak banyak mengeluh lagi. Kamu nggak boleh mengeluh. Kenapa? Karena orang ini, situasi ini semua dialami oleh siapa saja kok. Nggak kamu doang, sedunia ya Pak. Betul. Betul, bukan lagi cuma Indonesia, tapi seluruh dunia, global mengalami hal yang sama. Jadi lama-lama ini membuat kita jadi gigih. Ya. Nah, otot emosi apalagi yang dilatih? Nomor 3 adalah otot emosi untuk lebih bersyukur. Daripada yang selama ini kita mengabaikan. Betul nggak? Jadi kita kangen.
ternyata ya ketemu orang itu begitu berharganya. Ya, kita jadi mensyukuri hal-hal yang kecil. Ternyata jalan-jalan ke mall itu begitu berharganya. Kita jadi kangen untuk hal-hal kecil seperti itu yang selama ini kita nggak pernah bersyukur. Jadi gratitude orang bilang. Gratitude itu rasa bersyukur kita. Mau nggak mau jadi bertumbuh. Dan itu adalah bagian yang saya pikir akan selalu kita kenang. Ternyata pada waktu pandemi itu kita kangen dengan kayak gini nih. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk menikmati. Dan yang keempat, ya nggak usah banyak-banyak deh. Nomor 4 itu adalah, jadi kita belajar punya harapan, hope. Karena saya merasa bahwa satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan dalam situasi ini dan tidak depresi dan tidak stres adalah kita masih tetap merasa melihat sebuah cahaya di ujung terowongan itu. Bahwa kita masih punya sesuatu, nanti bakal seperti ini, harapan yang baik, situasi yang lebih baik. Dan harapan itu yang membuat kita tetap optimis daripada kita berputus asa. Jadi bayangkan, ini aja 4 contoh bagaimana sebuah emosi yang baru tanpa sadar kita dibentuk dan ditanamkan kepada kita melewati ketika proses ini. Yang sudah hampir antara 2 sampai 3 bulan ya, kita sudah terkurung dalam situasi seperti ini, Smart Listener. Ya. So, inilah situasi-situasi yang kita alami. Nah, mungkin pada malam hari ini bagus juga kita ngobrolin tadi pertanyaannya Mbak Mira tadi. Tipsnya dong. Ya kan? Tipsnya apa dalam situasi ini? Nah, so ada beberapa tips yang bisa menjadi catatan penting buat kita Smart Listener menghadapi situasi kondisi seperti ini. Pertama-tama mau nggak mau adalah yang pertama saya sebut sebagai embrace. Embrace itu memeluk. Ya. Daripada kita menolak, ya makin ditolak makin sakit rasanya gitu. Ya, so hal yang bisa kita lakukan belajar untuk memeluk gitu, belajar untuk ya udah kita peluk aja ke perubahan-perubahan situasi seperti ini dengan new normal ini, belajar untuk memeluk, belajar untuk berdamai, ya, gak usah daripada kita marah-marah, kesel, jengkel, marah sakit sendiri gitu, ya, lebih baik kita belajar untuk mencoba untuk membiasakan diri, itu yang pertama, belajar untuk embrace. Nah, yang kedua dalam sisi kita adalah belajar untuk excited dong. Kamu bisa memilih untuk marah-marah atau excited bahwa pasti di new normal ini jadi excited, kita jadi belajar sesuatu yang baru, ada hal-hal yang baru yang kemudian yang terjadi. Ya. Saya juga excited karena mallnya mau dibuka lagi. Excited. Ya, paling dia gini, excited dengan belajar hal yang baru. Misalnya contoh, terus terang, saya merasa kayak di tempat kita. Ya, Smart Listener juga buat Smart Listener ini sekaligus juga menjadi informasi buat teman-teman. Ya, kalau misalnya tertarik mau dapat inspirasi pembelajaran online Zoom, kita bahkan bersama dengan para trainers kita sampai kita hampir setiap minggu, Senin, Rabu, Jumat kita mengadakan online kelas secara gratis. Itu kita umumkan melalui Instagram kita. Nah, teman-teman bisa belajar. Dan buat kita akhirnya kita jadi terlatih untuk mengajari bagaimana caranya fun, bagaimana caranya atraktif, ngajar dengan cara online seperti ini. Karena kita bayangkan, setiap Senin, Rabu, Jumat kita mengadakan seperti itu. Jadi terlatih. Jadi saya merasa excited karena belajar skill yang baru. Atau satu hal yang selama ini kan di Smart FM udah jalani sejak kapan. Tapi saya udah diminta sejak lama sebenarnya. Ayo Pak, fokus di YouTube. Nah, baru bulan-bulan terakhir ini, saya hidupkan lagi. Karena dulunya YouTube saya cuma dipakai buat, hanya semacam window shopping, hanya window display buat klien. Nah, sekarang kita pakai untuk menginspirasi. Nah, makanya sekarang ini mulai banyak muncul. Nah, saya juga sekaligus juga mau menginformasikan kepada Smart Listener. Yuk, kunjungi YouTube saya juga. Ya, di Anthony Dio Martin Official. Anthony Dio Martin Official, di situ ada banyak inspirasi, bahkan insert yang tadi Anda dengarkan, itu kita masukkan juga. Yes, betul. Banyak kita masukkan ke YouTube channel. Jadi Mbak Mir, lihat, saya merasa excited karena kita jadi belajar sesuatu yang baru gitu loh. Oke, terakhir sebelum kita closing, E-nya apa? Yang terakhir akhirnya kemudian equip. Saya bilang, equip itu artinya kita mulai memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, skill yang baru, percayalah. Ya, karena pengetahuan yang baru ini yang memungkinkan kita untuk bisa menyesuaikan dengan hal yang baru. Kadang-kadang gini, ketakutan terjadi karena kita kurang pengetahuan.
Tapi ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup, ketika kita memiliki skill yang cukup, pada waktu ketika perubahan itu terjadi, kita akan lebih siap. So, saya pikir ini 3E yang sebenarnya bisa membantu kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Ya, dan belajar untuk gini, ya, paksa kita dalam situasi di mana kita tidak banyak lagi melihat ke belakang. Ya, stop untuk terus-menerus bernostalgia sih, Mbak Mira. Mungkin smart listener masih ingat dengan cerita tentang Fernando Cortés, penjelajah dari Spanyol, yang kemudian setiap kali sampai di tempat yang baru, hal yang pertama yang lakukan adalah kapalnya dibakar. Kapalnya dibakar supaya orang udah deh, kalau nggak berhasil, selalu ada kapal, kita bisa pulang. Tapi karena kapalnya sudah terbakar, ya sudah mau nggak mau kita harus beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Karena kita nggak bisa pulang. Nah, kalau kita bisa memaksakan diri kita juga dengan situasi yang baru, saya percaya bahwa mau nggak mau otot-otot kita punya kemampuan yang luar biasa. Cuma sekali lagi, smart listener, kadang kita terlalu sering melemahkan kemampuan kita dan nggak terlalu pede dengan kemampuan kita. Padahal perjalanan kita menunjukkan bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa. Itu sih, Mbak Mia. Luar biasa, Pak. Ya. Itulah akhir dari obrolan kita listener mengenai new normal. EQ makin cerdas emosi setelah pandemi ini. Oke, mulai berdamai dengan new normal dan kita jalani dengan baik dan yakin ya. Semangat. Yes. Sehat. Akhirnya kita semua harus tuntaskan pertemuan hari ini. Gak terasa 1 jam kita bersama Anda. Saya Mira Hamzah pamit. Ya, dan saya Anthony Dio Martin pamit juga. Dan salam kita. Salam antusias. Bye-bye. Bye. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM